Pelayanan dasar adalah proses pemberi bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman struktur dilakukan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan secara standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Tujuan pelayanan dasar adalah untuk membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Jenis layanan dasar. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru peserta didik di lingkungan sekolah di sekolah yang baru. Biasanya layanan orientasi ini diberikan dalam masa orientasi sekolah atau MOS sebelum proses pembelajaran mengajar dimulai. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan peserta didik. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling yang berkaitan dengan kegiatan belajar peserta didik. Contohnya bimbingan pada peserta didik mengenai teknik belajar yang efektif atau cara membaca cepat dan mengisi waktu luang. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data yang diberikan data ataupun kerelaan peserta didik untuk hadir bersama guru, pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu peserta didik yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya. Yang keenam, yang terakhir, layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu atau peserta didik dengan satu kali kegiatan. Layanan kelompok itu memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah individu. Kemanfaatan yang lebih meluas inilah yang paling menjadi perhatian semua pihak berkenaan dengan layanan kelompok itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan segera. Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini, dan layanan ini diberikan kepada siswa dengan segera. Adapun tujuan layanan responsif, layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya yang dirasakan pada saat ini atau para siswa yang dipandang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Adapun indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dari perilaku bermasalah.
Adapun strategi layanan responsif, strategi layanan ini yang bersifat kuratif, strategi yang digunakan adalah konseling individu, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif adalah yang pertama bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada bidang belajar. Bidang belajar adalah cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang selanjutnya ada bidang sosial. Bidang sosial adalah cara memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara membentuk pola karir. Yang selanjutnya ada bidang pribadi. Bidang pribadi adalah pembentukan pengenalan karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, dan pembentukan pola karir. Selanjutnya ada bidang tata tertib di sekolah. Bidang tata tertib di sekolah adalah pengenalan tata tertib sekolah dan sikap pengembangan serta perilaku disiplin. Yang selanjutnya ada bidang narkotika dan perjudian. Bidang narkotika dan perjudian ini adalah pengenalan bahaya, gangguan narkotika, dan pencegahan terhadap bahaya narkotika, konseling. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Hilmi Rashid dengan NIM 22010161. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari aspek-aspek layanan responsif. Nah, di aspek-aspek layanan responsif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada bidang pribadi. Nah, bidang pribadi itu ada mencakup ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sistem perolehan nilai, kemandirian emosional, pengembangan keterampilan intelektual, dan menerima diri dan membanggakan secara efektif. Nah, lalu yang kedua itu ada bidang sosial yang mencakup berperilaku sosial yang bertanggung jawab, hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, mempersiapkan pernikahan, dan hidup berkeluarga. Lalu poin ketiga itu ada bidang belajar. Nah, itu mencakup kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik, kurang memahami cara belajar yang efektif, kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar, dan kurang memahami cara membaca buku yang efektif. Lalu ada kurang memahami cara membagi waktu belajar dan kurang menyenangi pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, untuk poin terakhir itu ada bidang karir. Nah, itu mencakup kurang memahami cara memilih program studi yang cocok dengan kemampuan dan minat diri sendiri. Yang kedua ada kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang dunia kerja, lalu masih bingung untuk memilih pekerjaan, masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat, merasa cemas untuk mendapat pekerjaan setelah tamat sekolah, dan belum memiliki pilihan perguruan tinggi tertentu jika setelah tamat tidak masuk dunia kerja. Nah, langsung ke poin selanjutnya itu ada implementasi layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling. Yaitu beberapa unsur yang terkait dalam organigram atau susunan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utamanya. Pelaksanaan layanan responsif ini yaitu sebagai layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan segera seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk memerlukan kebutuhannya. Nah, uraian tugas-tugas masing-masing berindividu tersebut yaitu yang pertama untuk kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh, yaitu bertugas sebagai mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah. Lalu ada penyediaan sarana, prasarana, tenaga pelayanan, bimbingan konseling. Lalu juga ada melakukan pengawasan dan pelatihan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Lalu kedua ada wakil kepala sekolah. Itu bertugas membantu melaksanakan tugas-tugas kepala sekolah, termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu ada koordinator bimbingan dan konseling. Nah, ini tuh mengkoordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun program pelayanan bimbingan konseling, melaksanakan program, dan mengadministrasikan program kegiatan bimbingan dan konseling. Lalu ada mengusulkan kepala sekolah mengusahakan terpenuhinya sarana, prasarana, tenaga, dan alat serta perlengkapan bimbingan dan konseling. Lalu ada tugas guru pembimbing atau guru wali kelas. Itu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling, merencanakan program bimbingan dan konseling,
melaksanakan segenap program layanan responsif bimbingan konseling. Lalu ada peran guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan secara responsif, yaitu membantu mengidentifikasikan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan konseling, serta mengumpulkan data peserta didik tersebut, mengalihtangankan peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan konseling responsif, lalu membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling upaya tindak lanjutnya. Nah, masuk itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pengertian layanan konseling individual. Konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dengan konseling secara individual, di mana hubungan konseling terjadi bernuansa raport dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseling, serta konseling dapat mengantisipasi masalah-masalah yang seperti satu. Jadi konseling individual adalah pertemuan antara konselor dan konseling untuk memberi bantuan pengembangan potensi konseling guna mencapai satu tujuan, yaitu penyelesaian sebuah masalah. Dan tujuannya yaitu seperti layanan konseling individual. Konseling individual ini memiliki tujuan seperti yang dijelaskan oleh ahli. Menurut Thohirin, yaitu tujuan layanan konseling individual adalah agar peserta didik memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan dirinya, sehingga peserta didik mampu mengatasinya. Dengan kata lain, konseling individual bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami konseling peserta didik. Adapun tujuan dari konseling individual menurut Dewa Ketut, yaitu tujuan dari pendekatan konseling non direktif ialah seperti membebaskan klien dari berbagai konflik psikologis yang dihadapinya, menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri, bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. Setelah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mempercayai orang lain dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima berbagai pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, serta memberikan kesadaran kepada klien bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu lingkup sosial budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikannya sendiri. Dan yang terakhir, menumbuhkan keyakinan pada klien bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Tidak lupa lagi ada asas-asas pelayanan konseling individual untuk mendapatkan wawasan tentang asas-asas pokok bimbingan dan konseling. Di sini dijelaskan seperti asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan atau disebut confidential merupakan perilaku konselor untuk menjaga rahasia segala data atau informasi tentang diri konseling dan lingkungan konseling yang berkenaan dengan pelayanan konseling. Dan kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha pelayanan bimbingan konseling, karena dengan adanya asas kerahasiaan ini dapat menimbulkan rasa aman dalam diri konseling. Dan ketiga ada asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesuksesan dan kerelaan peserta didik mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Terakhir ada asas keterbukaan. Artinya adanya perilaku yang terus terang, jujur, tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik pihak konseling maupun konselor. Asas keterbukaan ini hanya bisa diwujudkan jika konselor dapat melaksanakan asas kerahasiaan dan konseling percaya bahwa konseling bersifat rahasia. Nah, dan ada juga asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseling, adalah dalam kondisi sekarang. Adapun kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat peserta didik pada saat sekarang. Terus ada asas kemandirian, yaitu pelayanan konseling bertujuan menjadikan konseling memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri, sehingga ia dapat mandiri, tidak tergantung pada orang lain atau konselor. Konseling dapat mandiri bila memiliki ciri-ciri pokok, yaitu mampu mengenal dirinya dan lingkungan di mana ia berada, menerima dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis, dan mengambil keputusan atas dirinya sendiri, serta mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusan yang diambil dan mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensinya. Dan juga yang terakhir ada asas kegiatan, asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseling yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor harus mendorong dan memotivasi peserta didik untuk aktif dalam setiap
layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Dan terakhir ada asas Tutuli Handayani, asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi, memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau konseling untuk maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.